Halo semuanya, perkenalkan saya Reynaldi Diandi, mahasiswa Institut Santibuana yang juga merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan saya terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini, beserta analisis dan solusi yang dapat saya tawarkan sebagai wujud tanggung jawab moral dan intelektual seorang anak bangsa. Nah, kalau kita lihat bersama, bangsa Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita patut bersyukur karena perkembangan teknologi, pendidikan, dan komunikasi berjalan sangat pesat di Indonesia ini. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membawa berbagai tantangan baru yang perlu kita hadapi dengan bijak sebagai generasi bangsa Indonesia. Nah, judul saya yaitu Pandangan Generasi Muda Terhadap Kondisi Bangsa Indonesia Saat Ini. Nah, menurut saya, tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini bukan hanya pada aspek ekonomi atau politik saja, melainkan pada krisis moral dan karakter bangsa. Nah, kita sering melihat berita tentang korupsi, ujaran kebencian di media sosial, rendahnya rasa empati sosial, dan melemahnya semangat gotong royong. Nah, hal-hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur bangsa seperti sopan santun, toleransi, dan solidaritas mulai tergerus oleh egoisme dan kepentingan pribadi. Nah, padahal jika kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, itu tujuan nasional kita sangat jelas, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, namun kenyataannya, cita-cita luhur tersebut belum sepenuhnya terwujud, yakni masih banyak ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kesenjangan kesempatan di berbagai daerah. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan sekaligus tantangan besar bagi kita semua sebagai rakyat Indonesia, yakni terutama di generasi muda. Nah, secara kritis, saya melihat bahwa akar dari berbagai permasalahan bangsa Indonesia ini berawal dari rendahnya kesadaran moral. Itu yang pertama. Yang kedua, lemahnya pendidikan karakter dan kurangnya tanggung jawab dari sosial di masyarakat. Nah, pertama, kita membahas tentang pendidikan karakter belum menjadi prioritas utama. Nah, ini adalah poin pertama. Nah, kita sering menilai keberhasilan hanya dari nilai akademik saja, bukan dari kejujuran, empati, atau disiplin. Akibatnya, muncul generasi yang cerdas secara intelektual, tapi kurang beretika dalam bertindak. Padahal bangsa yang besar tidak hanya butuh orang pintar saja, tetapi juga membutuhkan orang yang berakhlak atau orang bermoral ataupun orang yang beretika. Nah, kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi masih tinggi di negara kita ini. Kenapa? Sebagian kecil masyarakat ini menikmati kemakmuran, sementara sebagian lainnya masih berjuang dan dasar. Nah, padahal bangsa yang besar, kondisi ini menimbulkan rasa tidak adil dan berpotensi memecah persatuan bangsa. Yang ketiga, arus informasi yang tidak terkendali dan rendahnya etika dalam bermedia sosial. Nah, seperti yang kita tahu,
kemajuan teknologi seharusnya memperluas wawasan, tapi banyak yang justru terjebak pada hoax, ujaran kebencian, dan disinformasi. Nah, media sosial ini sering digunakan bukan untuk berbagi kebaikan, tetapi digunakan untuk mencari validasi diri atau sebagai alat untuk menyebar kebencian atau keirian pada hati manusia di negara kita ini. Itu adalah poin yang ketiga. Selanjutnya, poin yang keempat. Nah, poin yang keempat akar masalahnya yakni menurunnya semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Masyarakat ini lebih individualistis, yakni sibuk dengan urusan pribadi dan kurang peduli terhadap sekitar. Nah, nilai-nilai seperti toleransi dan kebersamaan mulai terkikis oleh gaya hidup yang kompetitif, yakni terlalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, menurut saya, keempat akar masalah itu semuanya bermuara pada kurangnya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, termasuk di kalangan generasi muda. Nah, banyak yang ingin perubahan, tetapi sedikit yang mau memulai dari diri sendiri. Padahal perubahan sejati selalu lahir dari kesadaran individu dulu, yakni untuk berbuat baik dan memberi teladan bagi lingkungannya. Nah, itu adalah akar masalah dari yang saya analisis. Nah, solusi dan tanggung jawab moral serta intelektual sebagai anak muda atau sebagai generasi muda. Nah, kita punya tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, saya menafsirkan bahwa di era modern ini, membela negara tidak selalu berarti angkat senjata, tetapi berjuang dengan pikiran kritis, moral yang kuat, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, menjadi pribadi yang berintegritas. Nah, berarti berkata benar dan menolak segala bentuk kecurangan. Kemudian, menjaga kejujuran dalam setiap tindakan yang dilakukan. Itu adalah poin pertama. Yang kedua, menggunakan media sosial secara positif. Nah, berarti menyebarkan hal-hal edukasi yang bersifat nilai-nilai kebangsaan, serta semangat persatuan dan toleransi. Itu poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga, yakni terus mengembangkan diri. Berarti meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk generasi muda. Nah, kreatif. Kemudian, mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Poin yang keempat, yakni menumbuhkan semangat gotong royong dan empati sosial. Artinya, kita harus aktif dalam kegiatan sosial, yakni organisasi kepemudaan misalnya, atau program kampus yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Itu poin yang keempat. Selanjutnya poin yang kelima. Nah, poin yang kelima ini adalah menjaga lingkungan hidup. Artinya, kita mencintai bangsa kita ini juga berarti kita harus menjaga alamnya, yakni agar tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Itu adalah 5 poin dari solusi dan tanggung jawab moral serta intelektual sebagai generasi bangsa Indonesia. Nah, saya yakin perubahan besar tidak akan datang dari kebijakan pemerintah semata, tetapi dari perubahan kecil dalam diri setiap individu. Nah, jikalau setiap anak muda
mulai dari dirinya sendiri, yakni dengan menjadi jujur, peduli, dan berani memperjuangkan kebenaran, maka masa depan Indonesia akan lebih baik dan bermartabat. Nah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa semangat kebangsaan bukan hanya tentang mengenakan batik di hari Jumat saja dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di hari upacara. Lebih dari itu sebenarnya, yakni semangat kebangsaan adalah bagaimana kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, kemudian menjaga persatuan dan dalam perbedaan dan menjadikan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekedar hafalan, tapi pedoman nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, dengan tekad untuk terus belajar, berpikir kritis, dan berbuat baik, saya yakin generasi muda Indonesia dapat menjadi kekuatan moral, sosial, dan intelektual yang membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih adil, beradab, dan sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih.